Oke, siap. Saya akan memanggilkan yang akan memberikan edukasi praktek perawatan jenazah. Ini luar biasa. Ini dari tim PSE Matius Bintaro. Punya loh, PSE-nya punya loh perawatan jenazah ini. Keren nggak? Bloki, mau ada nggak Bloki? Harusnya ya, harus. Semangat! Dokter Catherine, tolong sampaikan keluh kesah kami. Tapi kita belajar dulu ya dok, belajar. Nah yang akan memberikan ini adalah bapak bapak lagi. Soalnya bapaknya cuma satu tadi, mas-mas atau bapak-bapak gitu? Mas-mas yang sudah mendampingi ibu-ibu dari tim PSE, ibu-ibu dari Paroki Matius Penginjil Bintaro. Begitu ya ibu ya. Semoga saya tidak salah sebut. Oke baik. Yang akan memberikan adalah, nah ini ketua gengnya nih, ini luar biasa nih, hebat di ranah nasional dan internasional. Maksudnya hebat di masyarakat umumnya dan di gereja. Saya boleh membacakan. Panggilannya Ibu Vero, Ibu Veronica Nurias Hidayati. Mana ya Ibu Vero ya? Wow, beda Ibu fotonya, cantikan aslinya. Biasa kita panggil Ibu Vero. Beliau lahir 12 Agustus 62. Udah punya cucu ya Bu ya? Berapa cucunya Bu? 2. Semoga nambah lagi ya Bu. Dan pendidikan terakhir adalah Peta Medika. Nah ini riwayat pekerjaannya. Jadi kalau ngomong di depan kita itu nggak usah diragukan lagi ya, udah hebat ya. Pernah bekerja di Rumah Sakit Gandaria Jakarta Selatan. Semua masih tahu ya. Kemudian Ketua PPNI Rumah Sakit Gandaria Jakarta Selatan dari 2014 sampai sekarang jadi Ketua RT. Luar biasa, gitu ya Bu ya. Dari 2014 bergabung di PSE Santo Matius Bintaro. Nah, hebatnya lagi tahun 2020 sampai sekarang bergabung di WKRI. Hei Bu, hidup WK, hidup WK. Pokoknya WK menguasai dunia lah ya pokoknya. Dan dari tahun 2020 sampai sekarang sebagai Ibu Korwil ya Bu ya, Ibu Koordinator Wilayah. Begitu, Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, ini itu luar biasa. Tepuk tangan dong. Iya, untuk Ibu Veronica. Dipersilakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Bu Anu. Yeay, luar biasa. Sampai beliau itu nanya-nanya ke dokter Bob, ke perawat yang kasih Gandaria untuk bisa dapat nomor HP saya. 4 bulan yang lalu saya bilang, gimana ya? Saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu cuma nenek-nenek sekarang yang mau cucu. Enggak, pokoknya ibu harus. Ya udah, akan saya coba. Sebetulnya kalau dengan kuanyo, saya itu nggak ada apa-apanya loh. Benar. Kuanyo memang hebat. Tapi dengan pengalaman saya akan saya coba. Ya. Mari. Nah, kalau di kita itu pelayanan orang meninggal, pelayanan jenazah, itu kayaknya di telinga itu dengar jenazah itu udah gimana gitu ya. Makanya di kita di otak-atik jadilah pelayanan orang beriman. Yang definisinya yaitu pelayanan perawatan jenazah yang dilakukan dengan memandikan, mengenakan pakaian pesta, dan membalikan jenazah ke dalam peti agar jenazah dalam keadaan bersih dan rapi sehingga pantas menghadap Tuhan. Sebetulnya itu aja sebetulnya sama, cuman kita belok, yang penting tujuannya sama. Nah tujuannya memang bentuk kehadiran dan pendampingan gereja pada umatnya melalui ketua lingkungan. Karena terus terang di Bintaro itu ada 70 lingkungan, 18 wilayah. Jadi sudah Bapak Ibu bayangkan begitu banyaknya umat. Jadi kalau nggak kita bagi-bagi, otomatis kita nanti akan kewalahan. Dan seperti ini memang kita lakukan tiap 3 tahun sekali di sana itu. Karena biar semuanya mandiri. Jadi tapi dengan kuahnya di sini benar-benar saya akuin hebat. Nah, sebagai perwujudan iman Kristiani dalam rangka penghormatan jenazah
orang beriman, agar yang meninggal dalam keadaan bersih dan rapi sehingga pantas menghadap Tuhan. Next. Nah, ini tim pelayanan perawatan jenazah TPPJ lingkungan. Kenapa kita bentuk lingkungan? Karena memang di kita itu dimaksudkan untuk menularkan ilmu kita kepada lingkungan, terutama kepada ketua lingkungan, atau minimal dari tiap lingkungan itu mengirim 2. Dan itu pun nggak setiap lingkungan bisa mengirim. Karena apa? Profesi ini nggak gampang ya. Nggak semua orang berani. Terus terang, nggak semua orang berani. Tapi sebetulnya dengan keadaan kita, lama-lama juga kita akan tinggal tunggu harinya aja sih ya. Tapi dengan kebiasaan kita yang suka, mungkin orang tua kita, itu sebetulnya kita akan timbul keberanian dan niat baik untuk membantu orang lain. Iya nggak, Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Nah, warga yang diutus oleh lingkungan, sehat jasmani dan rohani tentunya, dan telah mengikuti pelatihan pelayanan berat jenazah di paroki atau PSE yang kita selalu tiap 3 tahun sekali. Karena kenapa 3 tahun sekali? Karena kita pergantian ketua lingkungan tiap 3 tahun sekali. Jadi diharapkan ketua lingkungan itu benar-benar memahami, mengerti, dan menindaklanjutinya itu dengan benar. Nah, siap melayani perawatan jenazah apabila ada warga lingkungan yang meninggal, kapan saja, di mana saja. Tanda-tanda kematian, tidak terasa denyut nadi, napas berhenti, tidak ada ketegangan otot, adanya pelepasan kotoran dari usus dan kandung kemih, tidak ada respon terhadap nyeri ketika dicubit, mata tidak memberikan reaksi terhadap cahaya dengan cara bantuan senter yang diarahkan ke pupil mata. Jadi kalau kita orang awam, kita lihat aja matanya kita buka, tidak ada reaksi, ya enggak, Bu minta tolong dong dilihatin. Ya kita hanya sekedar melihat bahwa ini memang benar-benar sudah tidak ada. Tapi bagaimanapun juga kita tetap menganjurkan untuk ke puskesmas. Karena apa? Puskesmas yang wajib mengeluarkan surat kematian. Ya. Nah, lanjut. Nah, pelayanan akhir orang beriman memandikan jenazah, mengenakan pakaian pantas pesta, merias jenazah khusus wanita, menghias jersey peti jenazah, dan membaringkan jenazah ke dalam peti. Nah, perawatan jenazah khusus yang disebabkan oleh penyakit yang tidak menular, sebab lain, usia lanjut dan lain-lain, tanpa penyulit, misalnya tidak mengalami perdarahan hebat atau tidak ada luka bakar yang luas. Sebaiknya kalau memang meninggalnya itu karena kecelakaan atau mungkin karena luka bakar, itu memang sebaiknya pihak rumah sakit yang membereskan. Karena terus terang kita keterbatasan peralatan ya, apalagi kalau dengan kecelakaan itu kan kadang-kadang yang begini kan kita sendiri kan kadang-kadang tidak menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Tapi seandainya yang biasa kita temukan di masyarakat umum itu biasanya meninggal dengan tilah baring yang lama. Akibatnya apa? Kadang-kadang ada luka. Pernah Bapak Ibu temui? Nah, lukanya itu kan bagus sekali tuh. Nah, di situ itulah tugas kita. Kalau memang memungkinkan, itu lukanya kita semprot sampai bersih, baru kita tambal dengan asa steril. Jadi tetap biar tidak mengeluarkan itu lagi, nanti kan terserap dengan asa steril itu. Itu biasa yang kita temuin bila tirai baring lama. Itu jangan terjadi di punggung maupun di dekat dubur. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, tindakan ketika warga lingkungan meninggal dunia di rumah. Nah, sementara kan jenazah ditutup dengan kain bersih. Selama belum diperiksa dokter, tidak boleh melakukan perawatan jenazah. Jadi belum boleh kita mandikan, belum boleh kita apa-apakan. Jadi yang pertama misalkan meninggal, ya langsung kita hubungin dokter puskesmas. Karena puskesmas dimanapun sekarang itu sudah 24 jam. Nggak ada yang puskesmas itu hanya pagi sore, nggak ada, udah 24 jam.
Nah, terus secepatnya memanggil dokter, memastikan bahwa sudah meninggal, minta surat kematian dari dokter, dan surat keterangan kematian dari dokter difotokopi untuk keperluan laporan kematian di paroki, proses surat keterangan kematian kelurahan, proses pemakaman, proses santunan kematian. Karena kalau di gereja kita itu kan kita puji Tuhan kita sudah mendapatkan santunan ya, karena dari uang kita juga sih, karena tiap tahun iuran. Nggak tahu kalau di blog di sini udah atau belum. Nah, lanjut. Nah, pengurus lingkungan secepatnya mencarikan informasi dari keluarga perihal kapan mau dimakamkan, di mana mau dimakamkan. Nah, apabila dimakamkan keesokan harinya atau dimakamkan di luar kota, maka perlu tindakan pengawetan jenazah. Sebetulnya kalau kita di Bintaro, kebetulan kita kan letaknya itu di pinggiran ya, di pinggiran Jakarta. Jadi kita itu sebetulnya kesulitan untuk mendapatkan pemakaman di Tanah Kusir. Tapi dengan adanya kita itu bekerja sama dengan Santo Yusuf, maka Santo Yusuf itu dia punya channel untuk mencarikan makam di Tanah Kusir. Karena kita terus terang memang yang KTP DKI memang gampang ya DKI, tapi kalau yang orang Tangerang mau minta dimakamkan di DKI itu memang susah. Tapi kebetulan karena kita itu bekerja sama dengan Santo Yusuf, maka Santo Yusuf bisa mencarikan itu. Nah, proses pengurusan surat kematian kelurahan melalui RT, RW, kelurahan, berkas yang diperlukan, fotokopi surat keterangan kematian dari dokter, fotokopi KK pemerintah, fotokopi KTP yang meninggal dan ahli waris. Nah, setelah surat keterangan kematian dari kelurahan terbit, fotokopi untuk keperluan laporan kematian ke paroki, proses pemakaman, proses santunan kematian. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi untuk kita mendapatkan santunan dari paroki. Nah, berkas yang diperlukan untuk laporan kematian ke paroki, mengisi formulir laporan kematian paroki, surat pengantar permohonan dari ketua lingkungan, fotokopi KK paroki, biduk, dan fotokopi surat keterangan kematian, fotokopi KTP yang meninggal, dan fotokopi surat baptis. Tapi kadang-kadang kalau surat baptis itu yang sudah sepuh-sepuh itu kadang-kadang susah ya surat baptisnya. Kadang udah nggak tahu di mana gitu. Karena memang dari pihak kita itu kadang-kadang kesulitan. Ya tapi ya kita maklum karena udah tua. Tapi yang pasti dia udah ada di biduk, badan benar-benar sudah masuk kakak Katolik ya. Nah, ini fotokopi surat keterangan kematian dari dokter rumah sakit, fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan, fotokopi KK pemerintah, fotokopi KTP yang meninggal dari ahli waris. Nah, catatan setelah pemakaman selesai, keluarga mendapat SK dari Dinas Pemakaman menyesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, ini sekarang baru perawatan jenazah orang beriman. Memandikan jenazah orang beriman tujuannya memandikan jenazah adalah agar Bapak Ibu yang meninggal dalam keadaan bersih dan rapi sehingga pantas menghadap Tuhan. Persiapan yang perlu disiapkan seperti yang disampaikan Dokter Sandra juga tadi, penutup kepala itu kalau ada, kalau nggak ada yang pasti masker dan sarung tangan. Jadi Bapak Ibu yang memang biasa menangani, tolong siapkan masker sama sarung tangan, karena seperti pesan Dokter Sandra tadi, semuanya kita anggap infeksi. Terus terang, saya pernah mendapatkan beliau sakitnya menular, tapi sama keluarga dirahasiakan. Itu kan sama saja menjerumuskan kita yang mau merawat jenazah, ya kan? Nah, untuk itu makanya kita yang sudah siap untuk memandikan jenazah, benar-benar kita menyiapkan handscoon untuk APD kita. Jangan sampai kita sudah menolong, tapi nanti kita kena. Terutama untuk masker sama sarung tangan. Itu tadi, karena itu tadi pengalaman yang saya alami itu. Nah, seperti itu, ya. Face kami perlukan, scotch helmet, sarung tangan itu yang harus, sabun cuci tangan, air yang mengandung disinfektan, hand sanitizer dan tisu kering.
Nah, persiapan yang sudah disiapkan. Nah, kalau di sini kita nggak usah pakai air. Bapak Ibu kan sudah mahir. Kita praktekkan aja seandainya ini begini. Nah, mungkin lanjut kita bisa bonekanya kita ini kan kita angkat. Nah, kalau pasiennya itu masih memakai baju, kalau bajunya itu bisa kita lepas. Tapi kalau tidak bisa kita lepas, misalkan udah sesak atau gimana, kita minta izin ke keluarga, boleh nggak ini kita gunting saja. Jadi kita jangan mempersulit diri kita sendiri untuk bekerja, ya. Nah, seperti itu. 2 baskom besar air hangat, 1 baskom kecil berisi air cuka. Bila terjadi kekakuan sendi karena kadang-kadang tidurnya miring atau gimana itu kan kadang-kadang kaku. Ya itu bisa kita kompres dulu dengan air cuka sama air hangat. Kita elus-elus gitu sebentar, nanti ini kok bisa lurus lagi. Nah, terus sabun mandi. Nah, kalau bisa sabun mandinya itu yang mengandung disinfektan seperti Dettol atau Lifebuoy. Terus basah 3-4 kali, 3-4 buah, 2 handuk besar. Terus perlak sekali pakai, kasa, cotton bud, kapas alkohol, 2 pinset, plester, bedak selimut, 2 kantong plastik besar untuk tempat pakaian kotor dan tempat sampah. Itu yang kita siapkan. Nah, sekarang ayo kita ini nih. Langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Seluruh pakaian kita lepas, bagian bawah pantat dipasang perlak sekali pakai, underpack. Tubuh ditutup dengan selimut atau kain bersih. Handuk diletakkan di bawah. Ini bukan pakaian itu kan nanti ya.